Bisa jadi sekelompok orang seharusnya tidak ditimpa oleh bahaya, tapi kemudian tertimpa karena kabar bohong, karena hoax. Wa antum jahiluna halahum, sedangkan kalian tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi pada mereka. Kalian tidak mengerti betul-betul keadaan mereka. Fatusiru ala ma hakamtum alaihim, maka apa yang kalian hukumi kepada atas mereka itu bil khata', dengan menghukumi mereka itu salah. Jadi ada yang menghukumi seseorang atau satu kelompok orang itu salah berdasarkan kabar bohong, berdasarkan hoax, atau sengaja membuat hoax untuk menyalahkan orang lain, sehingga membuat apa yang kalian lakukan, hukuman yang kalian timpakan, atau opini yang kalian bangun atas mereka, menyebabkan kalian nadimin ala dzalik. Kalian menyesal suatu saat telah melakukan hal itu. Bisa jadi menyesalnya tidak di dunia, tapi di akhirat. Bisa jadi kalian sekarang merasa pede, merasa opini yang kalian bangun itu adalah benar, ternyata adalah salah, dan Anda tidak melakukan tabayyun, tidak mencari kebenaran itu, tidak mencari hakikatnya, sehingga kalian terus membangun opini, sehingga terjadi bahaya yang menimpa kelompok yang lain. Suatu saat kalian bisa menyesal, menyesalnya bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Teman-teman VTuber dan siapapun yang menemukan konten ini di channel Sandikala, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel langganan Anda. Teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan satu pelajaran tentang bagaimana menghadapi hoax, bagaimana kita memperlakukan atau menyikapi kabar-kabar yang disinyalir adalah hoax. Sebenarnya sudah terjadi hoax ini dari zaman dahulu. Jadi meskipun namanya baru ada belakangan, nama hoax ini ada belakangan, tapi perbuatan itu, perbuatan orang-orang yang menyebar hoax itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Termasuk apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang satu kabar yang hampir membuat Rasulullah menyerang atau memerangi suatu kaum. Rasulullah pernah ingin hamma itu ingin menyerang sebuah kelompok masyarakat bernama Bani al-Mustaliq, dikarenakan beliau mendapatkan sebuah kabar bahwa Bani al-Mustaliq ini tidak mau membayar zakat, dan dikabarkan Bani al-Mustaliq akan menyerang Rasulullah, akan menyerang kaum mukminin. Teman-teman, inilah kemudian diturunkan satu ayat, Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila datang kepada kalian fasiqun, seorang fasik, binaba'in, membawa sebuah kabar, fatabayyanu, maka tabayunlah, maka cari kejelasannya, perjelaslah kabar itu, carilah buktinya. Antusibu qauman bijahalatin, agar kabar yang dibawa seorang fasik yang hari ini disebut sebagai hoax itu tidak menyebabkan satu akibat yang akan menimpa sekelompok orang. Antusibu qauman bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, karena yang kalian timpakan kepada sekelompok orang tanpa pengetahuan yang kalian ketahui, tanpa sengaja. Bijahalah itu bisa tanpa sengaja atau sengaja melakukannya tanpa mengetahui apa yang benar, hanya karena opini, tapi hanya karena mendengar opini atau membangun opini atau sengaja beropini, kemudian diarahkan kepada salah satu kelompok masyarakat sehingga terjadi satu bencana atau terjadi satu akibat apa saja. Akibat dalam hari ini adalah darar, yaitu bahaya. Fatusbihu ala ma fa'altum, sehingga hal itu menyebabkan atau menjadikan kalian nadimin, menyesal pada akhirnya, ala ma fa'altum, atas apa yang kalian sudah kerjakan. Bahasa Arab memang begitu, teman-teman. Jadi kalimatnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, tapi mengartikannya sehingga kalian menjadi nadimin dulu, orang-orang yang menyesali ala ma fa'altum, apa saja yang telah kalian lakukan. Jadi menyesal karena sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya bahaya kepada sekelompok orang. Akhirnya suatu saat kalian menyesal. Karena apa? Karena yang kalian bawa itu bukan kabar yang benar. Teman-teman, kita bisa membaca di banyak buku tafsir tentang ayat ini. Salah satunya saya membaca tafsir Al-Munir yang disusun oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam kitab ini ada penjelasan, misalnya Al-Mufradat Al-Lughawiyah, kosakata. Fasikun, fasik itu apa? Adalah, teman-teman bisa sambil melihat di screen ya, saya tampilkan tulisannya. Fasikun utawi fasik iku kharijun an hududiddin awis syar'i. Kharijun metu, keluar, an hududiddin, dari batas-batas agama. Agama itu adalah batas. Agama itu adalah benteng. Fasik adalah orang yang keluar dari benteng, keluar dari batas. Awis syar'i atau syara'.
agama atau syara ya. Ma'khudun, kata fasik ini diambil min qaulihim, dari ucapan orang Arab, fasaqar rutabu idza kharaja min qashrihi. Disebut fasaqar rutabu, buah yang masih basah itu fasaqa idza kharaja min qashrihi, kalau buah tersebut keluar dari kulitnya. Jadi fasik adalah keluar dari tatanan. Nah, jadi buah yang masih basah disebut fasik itu kalau isinya keluar dari kulitnya. Nah, itu asal katanya seperti itu. Wal fusuq, adapun kata al fusuq yaitu al khuruj, keluar, minasyai'i, dari sesuatu. Wal insilahu minhu, dan ngelupas darinya. Jadi al fusuq artinya keluar atau ngelupas. Binabain artinya bikhobarin, dengan datang seorang fasik, datang dengan kabar ya, dengan satu berita. Fatabayanu artinya ayat utlubu bayanal haqiqah. Nah, ini fi'il amar, kata perintah. Jadi carilah kejelasan yang hakikat, kejelasan yang penjelasan atau kejelasan yang atas kebenaran itu, kejelasan yang betul-betul benar. Wa ma'rifatas sidqi minal kadhibi, dan ketahuilah kebenaran dari kebohongan, atau membedakan yang benar dari yang salah. Paham ya? Wa quri'a, dan dibaca juga fatathabbatu, dan buktikanlah, minas sabat, yaitu dari kata-kata as-sabat. As-sabat itu tetap itu maksudnya bukti. As-sabat memang artinya tetap, tapi kalau tusabbitu, tasabbata, itu artinya membuktikan. Antusibu qauman, jangan-jangan, atau khasyata dzalika, khawatir hal itu, au karohata asobatikum, tidak ingin hal yang membahayakan itu menimpa kalian. Fatusbihu artinya fatusiru, fatusbihu artinya tusiru, tusiru itu menjadi, ala ma fa'altum minal khata' bil qaumi, apa-apa yang kalian lakukan dan berupa kesalahan yang kalian lakukan terhadap satu kelompok masyarakat, nadimin ay mughtamin ghamman laziman, berduka. Nadimin itu menyesal sehingga menjadikan seseorang berduka karena sudah melakukan sesuatu yang salah dan menimpa orang lain. Mutamannina annahu lam yaqa, sampai karena menyesal itu seseorang kemudian berandai-andai atau berharap hal itu tidak pernah terjadi. Lam yaqa itu tidak pernah terjadi. Teman-teman, saya hanya akan baca kitab ini sampai beberapa halaman, tidak akan sampai selesai karena ini panjang sekali. Nuzulul ayah. In ja'akum fasiqun, dzakara katsirun minal mufassirin, banyak para mufassir yang menyebutkan anna hadhil ayah nazalat fil Walid bin Uqbah, bahwa ayat ini turun pada persoalan yang terjadi pada Al-Walid bin Uqbah. Akhraja Ibnu Jarir mengeluarkan hadis berarti, wa Ahmad, dan Imam Ahmad bin Abi Hatim, wa Tabrani, wa Ibnu Abi Dunya, wa Ibnu Mardueh,
bisanadin jadidin, dengan sanad yang jadid, dengan sanad yang baik. Bisanadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Ada Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Imam Ahmad bin Abi Hatim, Tabrani, Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Warduweh. Sanadnya bagus. Sanadnya sampai pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal ayah, Ibnu Abbas mengatakan, annal ayah nazalat fil Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah ini, bahwa ayat ini turun kepada dalam kasus Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah mengutus Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ila Bani Al-Mustaliq, kepada Bani Mustaliq, musaddiqan, untuk mengambil zakat, untuk mengumpulkan zakat. Wa kana bainahuma ihnah. Kanjeng Nabi kan mungkin tidak tahu bahwa di antara Al-Walid bin Uqbah bin Mu'aid dengan Bani Al-Mustaliq ini ada masalah. Mereka mempunyai satu persoalan yang mungkin tidak diketahui Rasulullah. Ihnah itu adalah al-haqdu, jam'u ihnin. Ihnah itu jamak dari ihnin, artinya al-haqdu. Al-haqdu itu sakit hati. Sakit hati berarti ada percekcokan antara Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Bani Al-Mustaliq. Mereka mempunyai persoalan. Falamma sami'u bihi raqibu ilaihi. Ketika mereka mendengar bahwa Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini datang kepada mereka, belum sampai ke tempat mereka, mereka berduyun-duyun menyambut. Datang, raqibu artinya numpak jaran, numpak unta atau kuda, nggak tahu saya. Raqibu itu menaiki kendaraan menuju kepadanya. Falamma sami'a bihim, ketika Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid mendengar mereka mendatanginya, belum sampai sudah didatangi, khafahum. Al-Walid takut mereka akan melakukan sesuatu padanya. Walid tidak tahu bahwa mereka datang atau mendatangi Walid itu membawa zakat yang mau diserahkan. Walid takut, sehingga faraja'a, dia kembali. Faqala, maka kemudian dia berkata kepada Rasulullah, innal qauma hammu biqatli. Ya Rasulullah, kaum itu, yakni Bani Mustaliq, mereka ingin membunuhku. Wa mana'u shadaqatihim, mereka menahan zakat mereka. Fahamman nabiyyu, nah ini tadi saya sudah nyampaikan, fahamman nabiyyu, ketika itu Nabi ingin, di dalam lubuk hatinya Nabi ada rasa ingin bi ghazwihim, memerangi mereka. Karena tidak membayar zakat itu artinya membangkang. Kalau membangkang diperangi. Kanjeng Nabi sudah ada rasa ingin untuk memerangi mereka. Fabainama hum fi dzalika, ketika terjadi pembicaraan seperti itu, id qadima wifduhum, ketika itu datanglah delegasi dari Bani Mustaliq. Wa qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'na bi rasulik, kami mendengar ada utusanmu yang datang kepada kami, fa kharajna nukrimuhu, kami keluar dari kampung kami ingin menyambutnya, memuliakannya. Wa nu'addi ilaihi ma qabilna minas shadaqah, kami akan melaksanakan, menyampaikan kepadanya apa yang kami serahkan kepada Anda berupa sedekah.
fa'athamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala. Ketika itu, karena Nabi mendapatkan laporan yang berbeda dari Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid, maka ketika itu tentu Rasulullah mempercayainya. Maka Rasulullah menuduh mereka dan bersabda, latantahunna aw la ab'atsanna ilaikum rajulan huwa 'indi ka nafsi. Kalian berhenti atau aku utus seseorang kepada kalian, huwa 'indi, dia milikku, dia adalah orangku, ka nafsi, dia seperti diriku, yuqatilu maqatilatikum, dia akan memerangi kalian, wa yusabbi dzararikum, dan menawan anak keturunan kalian. Ya, kalau perang kan begitu. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuan semua ditawan. Tsumma daraba biyadihi ala katifi Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah menepuk paha Ali. Faqalu. Jadi ini menunjukkan bahwa keseriusan Nabi. Aku akan mengutus seseorang memerangimu, untuk memerangimu. Jadi kalau kamu tidak berhenti membuat onar, aku akan mengutus seseorang memerangimu dan akan otomatis memberangus kalian dan menawan anak cucu kalian. Rasulullah menepuk paha Ali, itu tanda keseriusan. Faqalu, maka pada saat itu Bani Mustaliq berkata, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah, min ghadabihi, dari murkanya Allah, wa ghadabi rasulihi, dan dari murkanya Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam satu riwayat dikatakan seperti itu. Wakila di riwayat yang lain dikatakan ba'atha ilaihim Khalid. Setelah mendapatkan kabar bohong atau hoax yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid, kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini orang yang sangat setia dan beliau adalah seorang panglima yang sangat kuat. Tapi Khalid bin Walid diutus kepada Bani Mustaliq untuk melihat suasana, apa benar mereka akan memerangi Kanjeng Nabi atau tidak. Fawajadahum munadina bis shalah. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pergi kepada kaum Bani Mustaliq, justru Khalid menemukan mereka melaksanakan sholat mutahajjidina, mereka juga bertahajud di malam hari. Fasallimu ilaihi shadaqat. Kemudian karena tadi Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid belum sempat mengumpulkan zakatnya langsung pulang, maka ketika Khalid yang diutus, mereka salimu menyerahkan ilaihi kepada Khalid as-shadaqat, zakat. Faraja, kemudian Khalid pulang. Wala khilafa fi anna syakhs alladhi jaa bin naba'i wal Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang diutus pertama kali oleh Rasulullah adalah Walid bin Uqbah bin Mu'ayyid. Wal ayah wa in waradat li sababin khos, ayat ini meskipun turun karena sebab yang khusus, fahiya ammah li bayani tatsabbut, tapi ayat ini bersifat umum untuk menjelaskan tentang perlunya bukti, pembuktian, kejelasan tentang kabar yang diterima, tentang hoax ini. Wa tarkil i'timad ala qaulil fasiq, dan menghindari
atau menghindarkan diri dari memegang teguh qaulal fasik, perkataan orang fasik. Fasik itu apa? Tadi sudah disampaikan. Fasik itu keluar dari benteng atau dari batas-batas agama. Agama menyuruh berkata jujur, dia tidak jujur, berarti dia fasik. Agama melarang bohong dan dia berbohong, dia fasik. Paham ya? Fasik itu suka melakukan dosa. Wa qala Hasan al-Basri, Hasan al-Basri mengatakan, fa wallahi la in kanat nazalat fi haula'il qaumi hasah. Demi Allah, meskipun ayat ini turun kepada kaum itu secara khusus, innaha lamursilatun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya ayat itu diutus atau dikirim atau disampaikan kepada kita semuanya kaum mukminin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Manasakhoha syai'un, tidak dinasakh, tidak diganti oleh sesuatu. Teman-teman, satu lagi saya ingin bacakan at-tafsir wal bayan, dan ini sedikit karena setelahnya adalah hal lain, masalah lain. Yang ini adalah ayat yang ke-7, yang setelah ini yang dibahas adalah ayat yang ke-7, maka saya hanya ayat yang ke-6 saja. Tafsir wal bayan, tafsir atau interpretasi dan penjelasan. Ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yakni maksudnya, ya ayyuhalladzina shadaku billah, wahai orang-orang yang membenarkan adanya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan adanya Rasulullah, maksudnya iman kepada Allah dan Rasulnya. In atakum, kalau datang kepada kalian fajirun, seorang yang pendosa, seorang pendosa. Pendosa artinya tidak takut berbohong, tidak takut membuat kabar bohong, tidak takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tidak jujur, berbohong. Jadi fajir itu orang yang suka melakukan dosa, ya. Layu bali, tidak peduli, bil kadhibi, dengan perbuatan bohong, bil kadhibi, tidak peduli dia berbuat bohong atau jujur, bi khobarin, dengan kabar yang dibawanya. Dia tidak, apabila datang kepada kalian seorang pendosa yang dia tidak peduli meskipun dia berbohong membawa kabar tersebut, fihi idrarun bihahadin, di dalam kabar itu ada potensi menimbulkan bahaya biahadin, terhadap seseorang, fatabayyanu al-haqiqah, maka perjelaslah hakikatnya, perjelaslah kebenarannya, cari kebenarannya, cari buktinya. Wa tatsabbatu minal amri, dan ini cari bukti deh, cari bukti dari persoalan itu. Wala tata'ajjalu bil hukmi, jangan kalian tergesa-gesa menghukumi, hatta tatabassaru fil amri wal khabari, sampai kalian benar-benar melihat buktinya, sampai kalian benar-benar melihat dengan mata kepala kalian sendiri dalam masalah tersebut, wal khabar, dan dalam menyikapi kabar tersebut atau hoax tersebut, litatadhihal haqiqatu wa tadhharu, supaya hakikat itu menjadi jelas, wa tadhharu, dan muncul ke permukaan. Bohong itu kan menutupi hakikat. Cari buktinya, perjelas sampai ketemu hakikatnya, supaya hakikat itu muncul ke permukaan, gitu, sehingga menjadi jelas. Khosyatan, khawatirnya, antusibu qauman bil adha, khawatir kalau terjadi bahaya atau menyakiti sekelompok orang, menyakiti sekelompok orang. Watul haiqu bihim dararan, dan mereka bisa diancam oleh bahaya.
la yastahiqunahu, bahaya yang mereka tidak layak atau tidak berhak untuk ditimpa bahaya tersebut. Bisa jadi sekelompok orang seharusnya tidak ditimpa oleh bahaya, tapi kemudian tertimpa karena kabar bohong, karena hoax, karena perbuatan bohong yang disebarkan. Wa antum jahiluna halahum, sedangkan kalian tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi pada mereka. Kalian tidak mengerti betul-betul keadaan mereka. Fatusiru ala ma hakamtum alaihim, maka apa yang kalian hukumi kepada atas mereka itu bil khata', dengan menghukumi mereka itu salah. Jadi ada yang menghukumi seseorang atau satu kelompok orang itu salah berdasarkan kabar bohong, berdasarkan hoax, atau sengaja membuat hoax untuk menyalahkan orang lain, sehingga membuat kalian, apa yang kalian lakukan, apa itu hukuman yang kalian timpakan, atau opini yang kalian bangun atas mereka, menyebabkan kalian nadimin ala dzalik. Kalian menyesal suatu saat telah melakukan hal itu. Bisa jadi menyesalnya tidak di dunia, tapi di akhirat. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Muhtamina lahu, kalian akan berduka bagi mereka. Berdukanya bisa jadi tidak di dunia tapi di akhirat. Mutamannina adama wuqu'ihim, sampai-sampai bisa jadi kalian akan berandai-andai atau menginginkan atau mengandaikan hal tersebut tidak pernah terjadi. Seandainya dulu aku tidak melakukan ini, tentu hal itu tidak terjadi. Nah, seperti itu. Bisa jadi kalian sekarang merasa pede, merasa opini yang kalian bangun itu adalah benar, ternyata adalah salah, dan Anda tidak melakukan tabayyun, tidak mencari kebenaran itu, tidak mencari hakikatnya, sehingga kalian terus membangun opini, sehingga terjadi bahaya yang menimpa kelompok yang lain. Suatu saat kalian bisa menyesal, menyesalnya bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang membuat hoax. Setiap kabar yang datang kepada kita, perjelas kepada sumbernya, kepada keadaan yang sebenarnya. Cari tahu apa yang sebenarnya. Misal, VTube itu dikabarkan atau dibangun opininya bahwa VTube itu Ponzi. Lihat kebenarannya seperti apa, benarkah itu Ponzi? Dikabarkan bahwa VTube itu adalah penipu. Dikabarkan bahwa VTube itu scam. Gampang sebenarnya, tinggal cari tahu kebenarannya, di mana kantornya, di mana perusahaannya, di mana yang bertanggung jawab. Lari apa ada di situ? Kalau ada di situ berarti nggak scam. Begitu teman-teman. Dan saya berharap mereka yang membuat opini-opini itu, yang sembarangan membuat opini itu, mendengarkan apa yang tadi saya sampaikan. Dan saya tidak mengarang, ini saya membaca kitab ini, ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya baca didengar oleh teman-teman ini semuanya bermanfaat dan menjadi satu upaya untuk menghindari melakukan atau menyampaikan hoax, dan berusaha untuk mensikapi hoax yang datang kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya dari dulu saya selalu mengcounter hoax. Itu dasarnya adalah ayat ini yang tadi saya baca. Dan selalu ketika mengcounter hoax,
saya terlebih dahulu mencari datanya. Mengapa demikian? Karena tabayyun. Tabayyanu itu artinya seperti itu. Buktinya cari dulu, jelas melihat, jelas ketahuan adanya bukti, adanya data, sehingga semuanya menjadi jelas. Sampaikan yang jelas tersebut, sehingga yang bohong akan hilang dan yang jelas akan mengemuka. Litatadhihal haqiqah wa tadhhara. Seperti itu. Dan selamat sore. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.